Selamat sejahtera, saya Chelsea Jukire memegang nomor matriks BP 24110076. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk memindahkan data daripada Excel ke dalam SPSS. Baiklah, untuk memindahkan data yang telah kita dapati ini ke dalam SPSS, kita masuk ke dalam SPSS, tekan File, kemudian import data, dan data kita tadi daripada Excel, jadi kita pilih Excel, dan seterusnya kita pilih data yang kita mau pindahkan tadi. Seterusnya kita tekan Open, dan kita tunggu sebentar. Terusnya kita pilih remove leading spaces from string values dan remove trailing spaces from string value, dan kemudian kita tekan OK. Dan data kita telah siap dipindahkan ke dalam SPSS. Kita boleh cek dulu data-data yang telah kita pindahkan tadi, dan ini adalah semua data yang ada di dalam Excel tadi. Dan seterusnya kita boleh teruskan untuk membuat analisis yang kita ingin lakukan. Tetapi jangan lupa untuk save dahulu file ini sebelum membuat apa-apa analisis. Save. Dan save. Baiklah, itu sahaja untuk proses pemindahan data daripada Excel kepada SPSS. Halo, nama saya Delvi Madin, nomor matriks BP 23160585. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana untuk membuat screening data. Untuk screening data ini kita memastikan bahwa data yang kita peroleh itu tidak missing. Sekarang kita masuk ke SPSS dan tekan Analyze, tekan Descriptive Statistic dan Frequencies. Kita untuk memastikan data kita ini tidak missing, jadi kita perlu masukkan semua benda ataupun semua sampel yang ada supaya kita punya sampel ini tidak missing. Contohnya kita masukkan jantina. Contohnya kita masukkan jantina ini dan kita tekan kita tekan OK. Di sini menunjukkan tiada missing untuk sampel jantina itulah. Seterusnya kita akan cari lagi ataupun kita akan masukkan semua data yang ada untuk memastikan data yang kita peroleh itu tiada missing. Umur masukkan semua. Ini dan tekan OK. Di sini pun untuk semua sampel yang saya masukkan, semua sampel tersebut dia tidak mempunyai missing ataupun kecacatan data lah begitu, macam dia tidak lengkap. Itu sahaja untuk screening data.
seterusnya saya akan menerangkan bagaimana cara untuk mengcompute data. Dan di sini kita ada dua data yang kita perlu compute, yaitu satisfaction with life scale ataupun SWLS, dan 10 item personality inventory ataupun TP. Oke, untuk mengira SWLS tersebut ataupun kita compute data SWLS tersebut, kita tekan transform dan pilih compute variable. Oke. Di sini untuk target variable nih kita kena masukkan, kita kena labelkan total SWLS. Contohnya ini SWLS total. Selepas itu kita masukkan semua sampel yang ada sampai 5 dan kita tambah 1, 2, dan klik OK. Oke, selepas kita selepas kita buat compute tadi itu, kita dapat data baru, maksudnya tambahan bagi semua SWLS tersebut, C1, C2 dengan sehingga C5 ini dia akan ditambah dan dia akan ada data baru. Maksudnya SWLS total nih di sini. Oke, untuk TP pula, pengiraan TP pula. Oke, sebelum kita compute untuk instrumen TP, kita perlu record dahulu score item songsang bagi TP, yaitu oke, di sini score item untuk TP ini dia ada nomor 2, 4, 6, 8 dengan 10. Jadi untuk mengira TP tersebut kita masuk ke transform dan di sini kita ada lihat record into same variable dengan record into difference variable. Jadi di sini kita perlukan data baru, jadi kita perlu tekan record into difference variable. Katakan reset. Seperti yang saya terangkan tadi, untuk score item songsang bagi TP yaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi yang kita perlu kira adalah ini 2. 2 dahulu. Lepas itu kita akan labelkan B2R. R ini dia menunjukkan reverse. Seterusnya B2 R2. Lepas itu tekan change. Lepas itu tekan old new variable values. Untuk old value dengan new value ini kita masukkan nomor yang ada di sini, yang mewakili nomor 1, sangat tidak setuju, agak tidak setuju, sedikit setuju, sedikit tidak setuju, neutral, sedikit setuju, agak setuju, dan sangat setuju. Jadi untuk mensongsangkan, jadi 7 nih dia akan pindah ke sini, sangat tidak setuju, begitu. Jadi kita songsangkan, maksudnya gini. Untuk old value kita level 1 dengan ini 7. Jadi selepas itu kita add 2 ke 6, 3, 5, 4. Untuk keempat dia tidak perubahan. So 5, 3, 6, 2, 7, 1. Selepas kita buat label ini, kita tekan continue dan klik OK. Selepas kita buat compute tadi, kita akan dapat data baru daripada di sini. Untuk B2 nih, B2
kita akan dapat data baru di sini. Oke, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terusnya, di sini saya akan menerangkan untuk bagian analisis deskriptif. Bagi pengetahuan semua, analisis deskriptif ini digunakan bagi mengetahui gambaran secara menyeluruh data yang telah kita kumpulkan untuk membuat ringkasan dan juga rumusan ke atas sesuatu data. Jadi untuk bagian analisis deskriptif, kita akan menilai analisis kekerapan, peratusan, purata, dan sisihan piawai bagi pemboleh ubah jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, dan juga nama university. Jadi untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah pergi ke bagian analyze, tekan bagian deskriptif statistik, dan pergi ke bagian frekuensi. Di sini kita akan masukkan variable untuk jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, nama university, jenis university, dan juga lokasi university. Kemudian klik pada bagian statistik. Di sini kita akan pilih untuk bagian central tendency, yaitu mean, median, dan juga summarize. Dan untuk bagian ini kita akan memilih standard deviation, minimum, maximum, dan klik pada bagian continue. Dan akhir sekali klik pada bagian OK. Di sini kita akan dapat melihat mean untuk variable yang telah kita pilih, yaitu jantina, umur, hinggalah ke lokasi university. Dan untuk frekuensi kita dapat melihat di sini jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, jenis university, dan juga lokasi university. Di sini saya akan menerangkan untuk bagian analisis deskriptif. Nama saya Helen Jessica Rudi, nomor matriks BP24110075. Di video ini saya akan menerangkan mengenai ANOVA Sohala dalam SPSS. Jadi first kita akan klik Analyze, terus kita akan pilih Complements and Proportions, terus kita akan klik One Way ANOVA. Jadi untuk dependent list, kita reset. Untuk dependent list, kita akan masukkan variabel yang mewakili dependen kajian. So di sini saya akan masukkan SWLS total ke dalam dependent list. Sebab SWLS ini dia merupakan variabel yang mewakili tahap kepuasan hidup, yaitu dependen kajian kami. Seterusnya untuk faktor, saya akan memilih tahun pengajian. Jadi seterusnya kita akan klik post hoc. Jadi kemudian klik to K dan games Howell. Seterusnya untuk null hypothesis test, kita akan klik specify the significance. Jadi pastikan label dia 0.05. Continue. Seterusnya klik options. Jadi untuk option ini dia akan tunjukkan output yang kita mau. So kita akan klik descriptive. Descriptive nih dia akan memaparkan mean dan juga sisihan piawai data kita. Lepas itu kita akan klik homogeneity of variance test dan Welch test.
Manakala untuk main plot, kita akan klik juga dan dia akan menunjukkan min kita dalam bentuk graph. Terus pastikan label dia 0.95, continue. Seterusnya tekan OK. Jadi di sini hasil output daripada data kita. Ini descriptive, ini test of homogeneity of variance, ini ANOVA, dan ini graph. Jadi, bagaimana kita menganalisis sama ada terdapat perbedaan yang signifikan antara independent group kita? Adalah kita lihat kepada nilai signifikan di sini based on mean independent group kita. Jadi sekiranya signifikan lebih kecil daripada 0.05, maka terdapat perbedaan independent group kita lah. Tapi sekiranya signifikan dia lebih besar, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. So, seperti yang kita lihat, nilai signifikan adalah 0.332, lebih besar daripada 0.05. Maka dengan itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara independent group kita. Kita juga boleh lihat bahagian ANOVA signifikan. Dia juga lebih besar daripada 0.05. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara independent group kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Seterusnya kita akan teruskan dengan regresi mudah. Jadi yang pertama kita akan lihat data dengan yang kita kumpul dari 1 hingga 50. Oke. Jadi pertama kita tekan analyze di bahagian atas, lepas itu tekan regression, lepas itu cari linear, jumpa tekan linear. Apabila kita lihat di sini ada dua variabel, satu dependent variable dan yang kedua independent variable. Dependent variables kita ingin kaji tentang kepuasan hidup, so kita tekan SWLS total, lepas itu kasih pindah di independent, lepas itu independent variable kita adalah extraversion, tekan extraversion dan masukkan ke dalam dependent variable independent. Dan lepas itu method kita tekan enter, lepas itu tekan statistics, tekan estimate dan model fit. Oke, 6, lepas itu tekan continue, lepas itu kita tekan plot, kita tekan sini ada banyakan, tekan red note 3, ini masukkan ke Y. Lepas itu dalam explore tekan ZPRED, seterusnya kita akan stop ya. Lepas itu kita tekan histogram dan normal probability plot. Dan lepas tekan semua kita akan continue dan tekan OK. Lepas tekan OK itu akan kita tunggu sekejap. Oke, akan ada data keluar. So scroll atas sampai bawah, dia beginilah. Oke, so yang pertama kita cek dulu regression, apa yang kita ingin analyze. Yang pertama adalah independent variable kita, extraversion. Oke, dan lepas itu dependent variable kita SWLS total dan
method enter. Seterusnya model summary, kita lihat R value adalah 0.376. Seterusnya untuk R square 0.141. Oke, lepas itu lihat standard error of the estimation, so sini ada 4.72233. So, di sini kita dapat buat kesimpulan bahwa sumbangan pengaruh independent variable yaitu extraversion terhadap dependent variable yaitu STBS total adalah 40,1%. So, semakin kurang R square semakin tinggi pengaruh faktor lain dalam model kajian terhadap dependent variable. Oke, seterusnya kita pergi ke ANOVA. Jadi berdasarkan kajian ANOVA, nilai F yang diperolehi ialah 7.910 dengan nilai signifikan 0.007. Oleh sebab nilai P kurang daripada 0.05, maka regresi ini adalah signifikan. Ini bermaksud extraversion mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SWRS total. Oke, seterusnya kita pergi kepada berdasarkan jadwal coefficients, nilai B bagi extraversion ialah 0.500 yang menunjukkan hubungan positif dengan SWRS total. Nilai T 2813 dan nilai P 0.007 menunjukkan bahwa extraversion merupakan peramal yang signifikan terhadap kepuasan hidup. Ini bermaksud semakin tinggi tahap extraversion, semakin tinggi tahap kepuasan hidup seseorang. Oke, seterusnya ialah berdasarkan jadwal residual statistics, nilai purata residual ialah 0.000. Jadi ini menunjukkan tidak sistematik dalam model regresi. Selain itu, nilai standard residual berada antara negatif 2.549 hingga 1.791 yang masih dalam jelat yang diterima. Jadi ini menunjukkan tidak pencarian yang serius dan model regresi adalah sesuai digunakan. Oke, seterusnya kita pergi kepada jadwal. Jadi di sini ada histogram. So, histogram menunjukkan residual bertabur secara hampir normal dan tiada outlier yang ketara. Ini menunjukkan andaian normality model regresi telah dipenuhi. Berdasarkan normal P plot, kebanyakan titik berada berhampiran garis diagonal. Ini menunjukkan residual bertabur secara hampir normal dan andaian normality bagi model regresi adalah dipenuhi. Oke, so next untuk jadi berdasarkan scatter plot jadwal ketiga, titik-titik data bertaburan secara rawak tanpa membentuk corak tertentu. Selain itu, tiada nilai residual yang melebihi jelas, menunjukkan tiada outlier yang serius. Oleh itu, andaian homoscedasticity bagi model regresi adalah dipenuhi. So, itu sahaja daripada saya untuk regresi mudah. Sekian dan terima kasih.